Lanjut guys, sebuah suara besar tiba-tiba bergetar dari alun-alun batu biru dan kilau mempesona meledak di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang dari klan 9 Netherbird memiliki ekspresi terkejut saat mereka menyadari bahwa cahaya di alun-alun telah menyebar ke radius 1000 kaki. Selanjutnya, itu baru saja secara kebetulan menyelimuti Qin Xuan. Sepertinya itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Mu Chen, seseorang berseru. Dilihat dari situasi saat ini, itu jelas perbuatan Mu Chen. Di dasar batu, sesepuh 9 Netherbird Clan memiliki keheranan di wajah mereka saat mereka melihat pemandangan ini dengan tatapan berkedip. Sesaat kemudian, tatapan mereka yang menatap ke arah alun-alun, perlahan mulai berubah dan mereka sepertinya merasakan sesuatu. Di bawah semua perhatian, Qin Xuan, yang berdiri di tengah cahaya spiritual yang menyilaukan, memiliki perubahan ekspresi saat retakan mulai menyebar di bawah kakinya dengan gelombang energi spiritual aneh yang memancar dari retakan itu. Perubahan mendadak juga mengejutkan Qin Xuan. Segera, dia tidak ragu untuk mengendalikan 9 burung Netherfrost, sayapnya yang besar bergetar dan badai salju menyapu saat sosoknya yang besar ingin melesat keluar. Pada saat ini, bagaimana mungkin Qin Xuan tidak mengatakan bahwa Mu Chen hanya membodohi mata orang lain ketika dia menghindar dalam keadaan menyedihkan? Meskipun dia tidak terlalu jelas apa yang dilakukan Mu Chen di dekatnya, hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah meninggalkan wilayah ini. Setelah meninggalkan wilayah ini, dia tidak perlu menahan diri dan dia bisa habis-habisan untuk mengakhiri pertempuran ini dengan Mu Chen. Saat badai salju mengamuk, tubuh besar 9 Netherfrostbird dengan cepat terbang, seperti sambaran petir, membuatnya agak sulit bagi orang lain untuk menghalanginya. Namun, menghadapi upaya Qin Xuan untuk melarikan diri, Mu Chen hanya tersenyum tipis, sebelum dia dengan lembut mengangkat tangannya. Cahaya yang kuat di wilayah ini dengan keras melonjak ke batas dan kilau telah menyelimuti beberapa ribu kaki, menyelimuti wilayah tersebut. Pada saat itu ketika kilau itu menyelimuti, garis-garis cahaya yang tak terhitung banyaknya tiba-tiba melesat keluar dari selubung itu. Tampaknya ada banyak rantai yang tersembunyi di dalam garis-garis cahaya itu dan rantai itu ditutupi dengan tanda kuno yang tampaknya berkedip-kedip dengan cahaya. Ketika rantai itu muncul, mereka telah menutupi matahari seperti jaring yang menyelimuti wilayah ini dalam sekejap. Rantai yang tiba-tiba muncul membuat Qin Xuan terkejut, tapi sebelum dia bisa bergerak, rantai itu sudah pecah dan hanya dalam beberapa saat, rantai itu sudah mengikat 9 Netherfrostbird seperti sambaran petir. Burung 9 Netherfrost berjuang keras saat energi spiritual yang mempesona dan kejam meledak dari tubuhnya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melakukan apapun pada rantai itu. Adegan ini telah membuat hati Qin Xuan bergetar. Dia mengetuk kakinya dan siluetnya terbang keluar. Tapi begitu dia bergerak, suara rantai tiba-tiba terdengar dari belakangnya seperti ular sanca berbisa dan diikat ke anggota tubuhnya. Energi spiritual dalam tubuh Qin Xuan meledak dengan keras dalam upaya untuk membebaskan diri dari belenggu. Namun, rantai itu terus-menerus datang dan sepertinya tidak ada habisnya, mengikatnya seperti ngengat dan tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa melepaskan diri. Arai spiritual, perubahan situasi yang tiba-tiba menyebabkan wajah Qin Xuan berubah. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi ketika Mu Chen dengan menyedihkan menghindari serangannya, dia sebenarnya sedang menyiapkan arai spiritual yang begitu kuat. Kekuatan pembatasan dari arai spiritual ini sangat-sangat kuat sehingga bahkan saya tidak akan dapat menerobos untuk saat ini. Jadi dia sebenarnya telah merencanakan sejak awal, memanfaatkan arai spiritual untuk menahan kecepatan dan kekalahan saya, aku. Mata Qin Xuan terus berkedip, karena dia sudah mengerti niat Mu Chen. Mu Chen juga mengerti betapa merepotkannya membiarkan dia bertarung dalam jarak jauh, jadi dia dengan sengaja menunjukkan sisi lemahnya untuk mengatur barisan dan menahan kelincahannya. Karena dia sudah mengetahui hal ini, Qin Xuan menarik napas dalam-dalam, karena kesadaran bertarung Mu Chen telah membuatnya merasa terkejut. Dia mampu menemukan cara untuk mengendalikan strategi bertarungnya dalam waktu yang singkat. Ketika Qin Xuan merasa terkejut di dalam hatinya, cahaya keemasan mekar di sekitar Mu Chen di luar arai spiritual. Tak lama setelah itu, sosok emas besar telah muncul dengan matahari keemasan terik mengambang di belakang kepalanya, memancarkan gelombang energi spiritual yang menakutkan.
Itu adalah Grid Solar Unding Body milik Mu Chen. Ketika Mu Chen memanggil Grid Solar Unding Body, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun sebelum segelnya berubah dan 5 matahari keemasan muncul di permukaan Grid Solar Unding Body sebelum meledak. Kemampuan berdaulat, 5 tombak surya, cahaya keemasan melonjak, yang dengan cepat terbentuk menjadi tombak emas setinggi 1000 kaki di tangan Grid Solar Unding Body. Di ujung tombak, ada 5 matahari yang berputar dan menyala-nyala dan kekuatan mengerikan mendominasi darinya. Merasakan fluktuasi yang terkandung dalam tombak emas itu, Qin Xuan tidak bisa membantu mengontrak matanya. Menghadapi serangan ini, bahkan jika dia tidak terikat pada saat ini, dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya, belum lagi dia terikat saat ini. Mu Chen benar-benar licik, jika dia menggunakan metode ini sejak awal, dia tidak akan dipaksa dalam keadaan menyedihkan seperti sebelumnya. Tetapi jika itu masalahnya, maka Qin Xuan akan waspada terhadapnya dan tidak akan memberinya kesempatan untuk mengatur arai spiritual. Sosok emas besar itu berjalan di tanah dan meledak dengan tombak emas yang menempel pada Qin Xuan yang dibatasi, yang dengan panik mengedarkan energi spiritualnya untuk membebaskan diri dari arai spiritual. Namun, jelas bahwa dia kehabisan waktu. Dia melihat sosok emas besar mendekat dan tidak bisa menahan teriakan, "Jiang Ya, berapa lama kamu akan terus menonton?" Di luar pertarungan, wajah Jiang Ya mau tak mau berubah tak sedap dipandang dari perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Itu karena kekuatan bertarung yang tiba-tiba ditunjukkan Mu Chen membuatnya merasa terkejut di dalam hatinya. Orang itu sebenarnya adalah Master Arai Spiritual. Dia telah menyembunyikannya sejak awal. Ekspresi Jiang Ya berubah. Sebelumnya, dia bertindak dengan sikap tinggi untuk membiarkan Qin Xuan berurusan dengan Mu Chen. Jika dia tiba-tiba bergabung dengan pertarungan ini, maka itu pasti akan menarik beberapa kritik. Namun, dia merasakan bahaya dari Mu Chen. Jika dia membiarkan Qin Xuan dikalahkan oleh Mu Chen, lalu bisakah dia berurusan dengan Mu Chen sendirian? Jika sebelumnya, mungkin dia akan menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Tapi pada saat ini, dia tidak lagi cukup percaya diri untuk mengatakan itu. Ekspresi Jiang Ya berubah saat dia mengernyitkan matanya dan tidak lagi ragu-ragu. Mencengkeram tangannya, long spear merah muncul dalam sekejap dan energi spiritual tak terbatas memuntahkan seperti gunung berapi dari tubuhnya. Sosok Jiang Ya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menembak dengan ujung tombak menunjuk ke arah Mu Chen. Jelas, dia berniat untuk menyerang Mu Chen dari belakang saat dia berurusan dengan Qin Xuan. Selama Mu Chen mengalahkan Qin Xuan, maka dia akan bisa memanfaatkan momen untuk mengalahkan Mu Chen. Dengan cara ini, dia akan menjadi pemenang terakhir. Tindakan Jiang Ya langsung menyebabkan keributan di wilayah ini dan beberapa klan dari klan 9 Netherbird dalam hati menamparkan bibir mereka. Beberapa saat yang lalu, Jiang Ya memiliki sikap bangga, tapi sekarang, dia dipaksa untuk mengambil keuntungan sementara Mu Chen berurusan dengan Qin Xuan dengan kekuatan penuhnya. Tetapi melalui pertempuran ini, terlepas dari apakah Mu Chen menang atau kalah, mungkin tidak ada seorang pun di klan 9 Netherbird yang akan meremehkannya lagi. Di bawah semua tatapan, Jiang Ya telah menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran dalam sekejap dan energi spiritual di tubuhnya meledak tanpa menahan diri. Saat energi spiritualnya menyebar, itu semua ditujukan ke Mu Chen. Tindakannya jelas menyebabkan Mu Chen berada dalam situasi bencana ketika dia baru saja membalikkan situasi beberapa saat yang lalu. Lagi pula, dia akan berada dalam dilema untuk membuat pilihannya jika dia masih memilih untuk menyerang Qin Xuan atau mengedarkan pertahanannya sendiri. Memilih yang pertama akan menyebabkan dia dikalahkan oleh Jiang Ya, sedangkan yang kedua akan menyebabkan dia kehilangan kesempatan terbaiknya untuk mengalahkan Qin Xuan. Saat dia menghentikan serangannya, dia harus menghadapi serangan dari Jiang Ya dan Qin Xuan. Jika itu masalahnya, maka peluangnya untuk menang tidak akan tinggi. Banyak tatapan tertuju pada Mu Chen, bahkan sesepuh dari 9 klan Netherbird menatap Mu Chen, karena mereka ingin tahu bagaimana Mu Chen akan menghadapi situasi saat ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, Jiang Ya bergerak lebih dekat ke Mu Chen. Berdiri di atas kepala Grid Solar Unding Body, Mu Chen telah mengarahkan pandangannya pada seberkas cahaya yang melesat ke arahnya dari belakang, sebelum mengangkat kepalanya dan melirik Qin Xuan, yang berjuang keras, dengan tatapan samar, senyum di sudut bibirnya. Ketika senyum menggantung di sudut bibirnya,
Dia tiba-tiba membuat segel dengan satu tangan dan bergumam, "Arai pedang spiritual teratai biru, aktifkan." Pada saat itu ketika suara Mu Chen bergema, mereka melihat cahaya pedang biru menyapu ke arah langit dan teriakan pedang yang menghancurkan bumi bergema di antara langit dan bumi. Kegemparan telah meletus di luar alun-alun saat para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari klan 9 Netherbird terkejut dan bahkan para sesepuh memiliki perubahan tak terkendali dalam ekspresi mereka. Itu karena mereka menyadari bahwa Mu Chen sebenarnya telah memasang arai spiritual lain di luar arai Skynet. Arai spiritual kedua disembunyikan oleh arai spiritual pertama sampai-sampai Patriark Tian Huang tidak bisa merasakannya. Bagaimanapun, Patriark Tian Huang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang arai spiritual. Mu Chen membodohi semua orang, dia membodohi semua orang yang hadir. Di alun-alun, Mu Chen tidak memperhatikan teriakan pedang, tetapi menjentikkan jarinya, cahaya biru yang menutupi langit menyapu dan membentuk pedang teratai biru yang langsung menembus ruang dan menembak ke arah Jiang Ya, yang tertangkap basah. Selanjutnya, ketika pedang teratai biru menembak ke arah Jiang Ya, 5 tombak surya di tangan tubuh abadi matahari besar telah berhenti sebelum tiba-tiba berbalik dan mengambil langkah maju di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian langsung muncul di hadapan Jiang Ya dan yang lainnya. Tombak emas bersiul. Tombak dan pedang telah menyegel jalan mundur Jiang Ya. Selanjutnya, serangan itu secara langsung menyebabkan wajah Jiang Ya langsung pucat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa sejak awal, Qin Xuan bukanlah target Mu Chen telah menunggunya untuk memasuki pertarungan. Jelas, karena dia telah mengatur susunan pedang, tetapi belum mengaktifkannya, itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia menjaganya. Dan saat dia menyerang, dia akan berada dalam posisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Sungguh kesadaran bertarung yang menakutkan. Pada saat itu, bahkan Jiang Ya merasakan hawa dingin di hatinya, baik itu dia atau Qin Xuan. Keduanya benar-benar kalah melawan arai spiritual Mu Chen. Saat wajah Jiang Ya menjadi pucat, tombak emas dan pedang teratai biru telah melesat dengan energi spiritual yang menakutkan dan meledak di depannya, menyebabkan ruang terkoyak oleh kekuatan tirani. Di bawah dampak, siluet Jiang Ya meledak dalam keadaan menyesal dan semua pertahanannya telah hancur pada saat ini. Dia dengan cepat terbang keluar dari alun-alun dan meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Jiang Ya terbaring di jurang, berlumuran darah dengan aura yang semakin berkurang. Jelas, dia terluka parah, jika bukan karena Mu Chen menahan diri, menghadapi arai spiritual kelas bumi top rank dan kekuatan penuh tombak, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Namun meski begitu, Jiang Ya telah terluka parah sampai dia tidak bisa lagi bertarung. Jadi, di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, Jiang Ya, yang baru saja memasuki pertandingan dan akan meluncurkan serangan diam-diam untuk memaksa Mu Chen ke dalam situasi putus asa telah mundur dengan kegagalan. Awan debu terangkat di alun-alun besar dan para penonton semuanya sangat sunyi, karena semua orang tercengang oleh pemandangan di depan mereka dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen, yang seharusnya berada dalam situasi yang mengerikan sekali lagi, akan meninggalkan tangan tersembunyi seperti itu, dan dengan paksa mengirim Jiang Ya, yang baru saja bergabung dalam pertempuran, keluar dari medan perang. Ini semua terjadi hanya dalam 10 napas aneh. Setelah klan 9 Netherbird pulih dari keterkejutan mereka bertukar pandang dan mata mereka berubah serius. Pada saat ini, jika ada yang masih memperlakukan Mu Chen sebagai manusia biasa-biasa saja, maka mereka akan terlalu bodoh. Cara yang dia gunakan untuk menghadapi Qin Xuan dan langsung mengalahkan Jiang Ya membuat mereka semua merasa dingin di hati mereka. Di dasar batu, ketika sesepuh dari 9 klan Netherbird melihat pemandangan ini, mereka terdiam, bahkan Penatua berjubah biru, yang berbicara dengan jijik untuk Mu Chen, memiliki wajahnya bergantian antara hijau dan putih dan dia tidak bisa lagi membantahnya. 9 Nether dalam hati merasa lega dan hatinya melonjak dengan rasa terima kasih. Sepertinya Mu Chen sudah siap sebelum datang ke klan 9 Netherbird, paling tidak, dia belum pernah melihat dua arai spiritual yang kuat sebelumnya. Selanjutnya, kekuatan Mu Chen telah tumbuh sekali lagi, melangkah ke alam penguasa kelas 6, yang memberikan kekuatannya dorongan besar. Melihat siluet ramping dan muda, dia merasakan sedikit komplikasi di hatinya. Tidak tahu kapan,
pemuda yang bijaksana di bawah tekanannya telah mencapai titik di mana dia bisa berdiri berdampingan dengannya. Mungkin tidak lama dari sekarang, pemuda ini akan melampaui dirinya. Hanya memikirkannya, Nine Nether melirik ayahnya di sebelahnya, yang terakhir tidak memiliki emosi di wajahnya selama seluruh pertandingan. Namun, karena pemahamannya tentang ayahnya, dia bisa merasakan bahwa mata Patriark Tian Huang telah berubah lebih dalam pada saat ini. Mu Chen jelas telah melakukan pertempuran ini dengan indah sampai-sampai seseorang yang menuntut seperti Patriark Tian Huang tercengang dan tidak bisa menyalahkannya. Di bawah segudang tatapan, Mu Chen berdiri di grid solar unding body dan menatap Jiang Ya, yang telah terlempar keluar dari lapangan dengan kilatan kejutan di matanya. Kekuatan arai pedang spiritual Azure Lotus sedikit melebihi harapannya. Ini adalah arai spiritual kelas bumi peringkat atas yang sangat mengancam penguasa kelas 6 manapun. Tetapi bagi Jiang Ya, seseorang yang telah menyentuh alam penguasa kelas ke-7, kekuatannya lebih kuat dari puncak alam penguasa kelas 6 yang normal. Oleh karena itu, Mu Chen tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Jiang Ya dengan langkah itu, tapi hasilnya jelas lebih baik dari yang dia duga. Satu-satunya kelemahan arai spiritual adalah waktu untuk memasangnya, tetapi kekuatannya pasti sangat kuat, bahkan arai spiritual kelas bumi berada pada level ini, jadi dia bertanya-tanya, seberapa mengejutkan kekuatan arai spiritual kelas surga. Kekuatan arai spiritual semacam itu mungkin adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas ke-7 yang asli harus membayar harga yang cukup mahal saat menghadapinya. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Mu Chen dengan cepat menenangkan hatinya dan berbalik untuk melihat Qin Xuan dengan tenang. Pada saat ini, lebih dari setengah rantai yang terikat pada Qin Xuan telah tersebar. Burung 9 Nether Frost juga mulai membebaskan diri, karena kekuatan ofensif arai Skynet tidak kuat, tetapi unggul sebagai pengekangan. Selanjutnya, itu tidak bisa menahan Qin Xuan terlalu lama. Bagaimanapun, yang terakhir sudah menjadi ahli yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa kelas ke-7 dan arai Skynet hanyalah arai spiritual kelas bumi. Namun, dalam pertarungan antara para ahli, periode waktu ini cukup untuk membunuh lawan ribuan kali. Merasakan tatapan Mu Chen diarahkan, Qin Xuan tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, yang pertama memiliki ekspresi tenang, yang membuatnya merasa takut. Sekarang, hanya kita berdua. Mu Chen berdiri di atas kepala grid solar unding body dan memberi Qin Xuan senyuman, lalu menginjak kakinya. The grid solar unding body meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan sekali lagi dan 5 matahari keemasan yang menyala-nyala meletus saat cairan emas mengalir ke telapak grid solar unding body, membentuk tombak emas besar. Perlahan mengangkat tombak dan mengarahkannya ke Qin Xuan dengan penindasan yang mengerikan terpancar darinya. Ketika Qin Xuan melihat adegan ini, wajahnya mau tak mau berubah sedikit jelek. Maaf soal ini, Mu Chen tersenyum, tapi dia tidak memberi Qin Xuan waktu lagi untuk membebaskan diri dari pengekangan Skynet arai. Menggenggam tombak, dia melepaskan serangan yang menakutkan dan dengan cepat mengakhiri pertempuran ini. Ketika Mu Chen berbicara, cahaya keemasan mendominasi dari grid solar unding body dan hanya dalam beberapa saat, itu sudah mendekati Qin Xuan ketika tombak emas dengan kejam menusuk. Riak emas berfluktuasi, yang menyebabkan ruang retak di bawah tombak dan bekas yang dalam tertinggal di tanah di bawah. Cahaya keemasan dengan cepat meluas di mata Qin Xuan saat dia menggertakkan giginya dan menginjak kakinya. Burung 9 Nether Frost di bawah kakinya berteriak dengan tajam saat menghembuskan es biru tua. Qin Xuan telah memuntahkan seteguk esensi darah dengan cahaya spiritual yang berkedip-kedip, itu dengan cepat menyatu dengan es. Seketika suhu di wilayah ini anjlok dan cahaya biru tua meledak, membentuk kulit penyu yang ditutupi dengan rune es kuno sebelum Qin Xuan. Perlindungan kura-kura hitam, ketika kulit kura-kura biru tua terbentuk di hadapannya, tombak emas telah tiba dan membawa kekuatan penghancur yang menyerang cangkang itu. Gelombang kejut yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak, menyebabkan tanah di bawah retak. Itu tampak seolah-olah ada matahari terik yang terbit dari tabrakan antara tombak dan cangkang. Ketika matahari yang terik naik, tombak emas di tangan grid solar unding body mulai memiliki retakan yang menutupinya, itu akhirnya tidak tahan dengan kekuatan balasan dan mulai pecah. Namun, ketika tombak emas hancur, kulit kura-kura es biru tua itu juga hancur. Pada saat itu ketika tombak dan cangkang hancur pada saat yang sama,
Mata Mu Chen bersinar dengan cahaya dan, pada saat berikutnya, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar, dengan paksa keluar dari gelombang kejut. Pada saat itu ketika siluet Mu Chen dibebankan, pengekangan di sekitar Qin Xuan telah hancur dari gelombang kejut. Tak lama setelah itu, dia meledak tanpa ragu-ragu dan busur es besar muncul di tangannya sekali lagi. Ketika busur itu muncul, dia langsung menariknya dengan maksimal. Gerakannya sealami air yang mengalir dan sangat deras, sedemikian rupa sehingga sebelum bayangan yang disebabkan oleh tindakannya memudar, panah besar dengan jejak darah juga terkondensasi di haluan dan memancarkan aura yang bahkan bisa membekukan atmosfer. Jari Qin Xuan menarik busur secara maksimal dan tepat ketika dia akan menembaknya, sesaat sebelum dia melepaskan busur, matanya tiba-tiba berkontraksi karena dia melihat ruang berfluktuasi di depannya dan jari ramping bersinar dengan cahaya spiritual, muncul di hadapannya tanpa tanda apapun dan dengan lembut menyentuh bagian tengah alisnya. Dengan demikian, jarinya yang hendak melepaskan busur langsung membeku. Siluet Mu Chen muncul di hadapan Qin Xuan dengan jarinya menyentuh bagian tengah alisnya, menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sama sekali mengabaikan panah yang hanya beberapa inci darinya. Qin Xuan membeku saat dia melihat Mu Chen. Mereka berdua bertukar pandang dan pada saat ini, tangan yang pertama sedikit gemetar. Itu karena dari tatapan yang terakhir, dia bisa tahu bahwa saat dia melepaskan tali busurnya, jari Mu Chen akan menembus otaknya terlebih dahulu. Mu Chen pasti tidak akan ragu sedikit pun. Di luar alun-alun, banyak orang terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini dan mereka menahan napas. Siapa yang mengira pertempuran ini akan penuh dengan bahaya? Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, tatap muka berlangsung selama 10 menit sebelum Qin Xuan akhirnya tidak bisa menahan tekanan lagi dan menghela nafas tanpa daya, sebelum panah di haluan berangsur-angsur memudar. Kamu telah menang. Qin Xuan menatap Mu Chen saat dia berkata dengan pahit. Dia tahu bahwa meskipun pemenang dari konfrontasi ini tampaknya tidak dapat dibedakan, dia tahu bahwa saat dia melepaskan busurnya, Mu Chen akan membunuhnya. Jika ini adalah deathmatch asli, maka Mu Chen akan membunuhnya tanpa ragu-ragu sejak lama. Mendengar kata-kata Qin Xuan, baru kemudian senyum muncul di wajah Mu Chen saat dia perlahan menarik tangannya dan menangkupkan tinjunya ke arah yang pertama. Terima kasih telah mengizinkanku. Suaranya lembut dan dengan senyum tampan di wajahnya, dia tampak tidak berbahaya. Tapi Qin Xuan, yang secara pribadi menyaksikan kemampuan bertarung Mu Chen, tahu bahwa di balik senyumnya yang tidak berbahaya itu, ada cara yang tegas dan tajam. Manusia yang dapat membentuk ikatan bloodlink dengan yang mulia 9 nether ini tidak selemah dan tidak berguna seperti yang mereka semua pikirkan. Sarana yang dia miliki bukanlah sesuatu yang bisa mereka bayangkan. Selanjutnya, Qin Xuan merasa bahwa Mu Chen pasti menahan diri dari konfrontasi sebelumnya, yang membuatnya merasa kedinginan di hatinya. Jika Mu Chen habis-habisan tanpa menahan diri, lalu bagaimana hasilnya? Orang ini pasti luar biasa. Qin Xuan menghela nafas, karena seseorang yang sebangga dia juga tidak bisa membantu memberikan evaluasi seperti itu kepada Mu Chen. Sama seperti Qin Xuan menghela nafas dalam hatinya, Mu Chen mundur 2 langkah dan menghadapi Patriark Tian Huang, yang duduk di tempat terdepan, di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya dan tersenyum ringan. Patriark Tian Huang, tidak sopan bagi junior ini untuk menolak kuota terakhir. Patriark Tian Huang, tidak sopan bagi junior ini untuk menolak kuota terakhir. Suara Mu Chen bergema dari alun-alun, yang menarik tatapan rumit yang tak terhitung banyaknya. Tapi kali ini, tidak ada orang yang keluar untuk membantah kata-katanya. Itu karena, tidak hanya kinerja Mu Chen meyakinkan mereka, bahkan para sesepuh yang sebelumnya menemukan kesalahan dengan Mu Chen kehilangan kata-kata. Jelas, mereka tidak pernah mengira Mu Chen akan mengalahkan Qin Xuan dan Jiang Ya sendirian. Mu Chen ini benar-benar memenuhi syarat untuk mewakili klan 9 Netherbird kami di asal binatang surgawi. Beberapa klan dari klan 9 Netherbird dalam hati mengangguk, dari tampilan kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen sebelumnya. Mungkin hanya Mo Feng dan Nine Nether yang bisa mengunggulinya. Momen penting adalah bahwa kultivasi Mu Chen hanya di alam penguasa kelas 6, sedangkan Mo Feng telah melangkah ke alam penguasa kelas 7 untuk beberapa waktu, sementara 9 Nether telah membuat terobosan setelah menerima kekuatan warisan setelah kembali ke dunia klan.
Dengan demikian, Mu Chen memiliki potensi yang sangat besar dan jika dia bisa membuat terobosan di Divine Beast Origin dan melangkah ke alam penguasa kelas ke-7, dia bahkan mungkin mampu melawan jenius manapun yang dia temui di Divine Beast Origin. Di dasar batu, sesepuh melihat diskusi klan dan mereka bertukar pandang, hanya untuk tersenyum pahit. Penatua Tianque menarik pandangannya dari Mu Chen, sebelum melihat Penatua berjubah biru, yang telah menentangnya, sambil tersenyum. Penatua King, saya yakin Anda tidak akan menentangnya lagi, kan? Wajah Elder King berganti-ganti antara hijau dan pucat dan hanya setelah beberapa saat, dia berkata, kekuatan orang ini cukup bagus, tapi bagaimanapun juga, dia masih manusia. Bukankah itu sedikit tidak pantas baginya untuk memasuki Divine Beast Origin? Meskipun dia adalah manusia, dia telah membentuk Bloodling Bond dengan Nine Nether, jadi tidak akan ada masalah baginya untuk memasuki Divine Beast Origin, kata Penatua Tianque. Penatua King terdiam saat dia melihat ekspresi senyum Penatua Tianque sebelum melambaikan lengan bajunya, berharap dia tidak akan menjadi biasa-biasa saja di Divine Beast Origin. Penatua Tianque tidak marah oleh Penatua berjubah biru, tetapi melihat ke arah Patriark Tian Huang, menunggu keputusan terakhirnya. Patriark Tian Huang memiliki ekspresi tenang dengan tangannya dengan lembut membelai sandaran tangan kursi dan berkata setelah beberapa saat, klan 9 Netherbird-ku adalah salah satu yang menepati janji kita, karena Anda telah mengalahkan Jiang Ya dan Qin Xuan, maka kuota keempat dari asal binatang surgawi klan saya, akan menjadi milik Anda. Mendengar kata-kata Patriark Tian Huang, Mu Chen merasa sangat lega di hatinya. Meskipun asal binatang surgawi adalah peluang besar baginya, satu hal yang dia lihat dengan sangat penting di dalam hatinya adalah membantu Nine Nether menyelesaikan masalah garis keturunannya yang terkontaminasi karena ikatan tautan darah mereka. Garis keturunan Nine Nether terkontaminasi karena dia dan jika dia tidak bisa membantu Nine Nether menghilangkan ketidakmurnian itu, hati nuraninya akan gelisah. Terima kasih banyak untuk ini, Patriark Tian Huang. Mu Chen menangkupkan tinjunya saat dia dengan hormat mengucapkan terima kasih. Dia tahu bahwa, setidaknya dari pandangan itu, dia telah menekan masalah garis keturunan 9 Nether yang terkontaminasi karena Bloodling Bond mereka, yang merupakan hasil terbaik, karena dia tidak harus meninggalkan domain Great Heaven Law dan, di saat yang sama, Nine Nether tidak harus berada dalam situasi yang sulit dan terjebak di antara dia dan klannya. Patriark Tian Huang memandang Mu Chen dari atas dan senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya, yang sebelumnya tanpa ekspresi. Saya paling puas dengan kenyataan bahwa Anda ada di sini, hanya titik ini saja, itu bahkan tidak ada bandingannya dengan Anda mengalahkan Jiang Ya dan Qin Xuan. Mu Chen langsung tercengang ketika mendengar kata-kata Patriark Tian Huang. Jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian sebagai seorang pria dan hanya tahu bagaimana bersembunyi, maka bahkan jika kamu memiliki bakat yang hebat, kamu tidak akan bisa mencapai apapun di masa depan. Mata Patriark Tian Huang tumbuh dalam saat dia memeriksa Mu Chen dengan sedikit kepuasan. Meskipun saya jarang membuat keputusan paksa untuk Nine Nether, jika Anda tidak muncul di sini seperti yang dijanjikan, maka saya pasti akan memutuskan ikatan Bloodling antara Anda dan Nine Nether. Pada saat itu, dimanapun Anda bersembunyi, klan 9 Netherbird saya akan mencari Anda. Namun, apa yang membuatku bersukacita adalah aku tidak harus menggunakan cara seperti itu dan penglihatan Nine Nether kali ini cukup bagus. Saat dia berbicara, Patriark Tian Huang dengan lembut menganggukkan kepalanya dan pengakuan yang dia miliki untuk Mu Chen dalam nada suaranya jelas. Sesepuh sekitarnya juga melihat Mu Chen dengan cahaya aneh di mata mereka setelah mendengar kata-kata Patriark Tian Huang. Mereka paling memahami wawasan Patriark Tian Huang. Hanya ada beberapa di antara generasi muda di klan yang dapat diakui oleh Patriark Tian Huang. Dilihat dari kata-kata Patriark Tian Huang, dia tampaknya sangat puas dengan Mu Chen. Berdiri di sisinya, Nine Nether juga menatap ayahnya dengan tidak percaya, karena dia tidak pernah berharap dia memberi Mu Chen evaluasi seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menepuk dadanya. Untungnya, Mu Chen tidak meninggalkan domain Great Heaven Law seperti yang dia katakan padanya. Jika tidak, saat ayahnya memiliki kebencian padanya, dan dengan karakternya yang keras kepala, akan sulit baginya untuk menerima Mu Chen lagi. Adapun Bloodling Bond mereka, akan lebih mustahil baginya untuk menerima. Memikirkannya saja,
Nine Nether mau tak mau melirik Mu Chen dan menyadari bahwa yang terakhir juga melihat ke atas. Ketika dia melihat ketakutan yang tersisa di matanya, Mu Chen menyeringai. Mengenai saran Nine Nether sebelumnya, dia tidak menyalahkannya. Dia juga tidak punya alasan untuk itu. Motif Nine Nether murni karena pertimbangannya. Lagi pula, tidak ada yang mengira sejak awal bahwa Mu Chen benar-benar bisa mendapatkan kuota terakhir, berhasil mengambil daging dari Jiang Ya dan Qin Xuan. Patriark Tian Huang tampaknya tidak memperhatikan perubahan tatapan antara Mu Chen dan Nine Nether. Dia dengan samar berkata, selanjutnya, asal binatang surgawi adalah tanah berharga dari alam binatang spiritual kita, dengan banyak peluang yang ada di dalamnya. Namun, itu juga mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, klan Fin telah menghancurkan asal binatang surgawi, dan pada saat yang sama, telah mengalami invasi dari klan Fin. Jadi, bahkan jika Divine Beast Origin tidak menghilang, sulit untuk mengatakan apakah ada sesuatu di dalamnya yang dipelihara oleh Evil Aura. Mu Chen menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Patriark Tian Huang. Setelah datang ke wilayah utara, itu bukan pertama kalinya dia berhubungan dengan aura jahat dari klan Vien. Oleh karena itu, dia tahu betapa sulitnya menghadapi energi yang bukan milik dunia seribu besar ini. Tentu saja, faktor paling berbahaya dari asal binatang surgawi berasal dari para jenius dari klan binatang spiritual dan surgawi lainnya. Itu karena, untuk memperjuangkan peluang itu, ada banyak tulang yang tersisa di Divine Beast Origin dari para jenius dari seluruh ribuan atau ribuan tahun terakhir. Mu Chen menganggukkan kepalanya sekali lagi. Dia sudah mengalami betapa kuatnya para jenius dari klan binatang spiritual dan surgawi yang memiliki fondasi kuat itu. Mengenai Jiang Ya dan Qin Xuan, salah satu dari mereka lebih kuat dari Pangeran Netherworld atau Fang Yi dan keduanya tidak dianggap yang terkuat di antara klan 9 Netherbird, jadi orang bisa membayangkan betapa kuatnya para jenius yang berada di level yang sama dengan klan 9 Netherbird itu. Jika dia berhasil membantu Nine Nether mendapatkan Divine Blood dari Unding Bird, maka dia pasti tidak akan bisa menghindari kompetisi yang brutal. Tapi tidak peduli betapa sulitnya itu, dia harus melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, Nine Nether telah membantunya terlalu banyak. Dan sekarang, sudah waktunya baginya untuk membantunya. Dari klan kami, masih ada 3 orang selain kamu yang memasuki Divine Beast Origin. Patriark Tian Huang mengalihkan pandangannya ke arah Nine Nether, yang berada di sisinya, dan Nine Nether adalah salah satunya. Adapun 2 lainnya, kamu harus mengenal mereka. Mendengar kata-katanya, Mu Chen merasakan sedikit rasa ingin tahu di hatinya. Lagi pula, dia tahu betapa berharganya kuota di klan 9 Netherbird, jadi dia ingin melihat orang seperti apa 2 jenius lainnya yang mendapatkan kuota itu. Ketika Patriark Tian Huang selesai berbicara, ada 2 garis cahaya yang terbang di atas dan 2 orang dengan cepat muncul di alun-alun ini, membungkuk hormat ke arah Patriark Tian Huang. Mu Chen mengarahkan tatapan penasarannya. Itu adalah pria dan wanita. Pria itu ramping dan tinggi, memiliki wajah yang sangat tampan, tetapi dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Tidak ada tanggapan darinya, bahkan saat Mu Chen sedang memeriksanya. Dia telah mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, tampak seperti serigala tunggal yang mengusir orang lain ribuan mil jauhnya. Tetapi meskipun memiliki ekspresi acuh tak acuh, Mu Chen merasakan tekanan kuat yang datang darinya. Sebuah tekanan yang dia tidak bisa menahan untuk mengontraksikan matanya saat melihatnya. Kekuatan orang ini bisa dibandingkan dengan Raja Asura. Jelas, pria acuh tak acuh ini telah melangkah ke alam penguasa kelas 7. Berdiri di samping orang itu adalah seorang wanita berpakaian ungu mungil. Dia memiliki penampilan yang cantik dengan kuncir kuda dan memancarkan aura keaktifan dan kemudaan. Merasakan tatapan Mu Chen, dia menoleh dan terkekeh, lalu memeriksa Mu Chen dengan tatapan ramah. Nama saya Mo Ling, dia kakak laki-laki saya, Mo Feng. Kami telah melihat pertempuran Anda sebelumnya. Anda kuat. Mo Ling melambaikan tangan kecilnya ke arah Mu Chen dan memperlihatkan gigi taringnya yang putih seperti mutiara sambil tertawa kecil. Terima kasih. Mu Chen menjawab dengan senyum ramah, tetapi di dalam hatinya, dia agak terkejut. Mo Feng memiliki kekuatan yang mengejutkan dan dia seharusnya menjadi jenius yang bisa dibandingkan dengan 9 Nether di klan 9 Netherbird. Tapi kultivasi Molong hanya di alam penguasa kelas 6, dia bahkan lebih lemah dari Jiang Ya dan Qin Xuan, jadi bagaimana dia bisa berada di antara 4?
Sementara Mu Chen sedikit bingung di dalam hatinya, Mo Feng berbalik dan melirik Mu Chen, karena kamu telah mendapatkan kuota, maka kami adalah rekan di Divine Beast Origin, saya harap kita bisa saling membantu saat itu. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ramah, ketidakpedulian di wajahnya tetap tidak berubah. Perasaan tidak harmonis itu langsung membuatnya merasa canggung. Tapi dia bisa merasakan bahwa Mo Feng tidak menentangnya. Itu pasti karakternya. Kakakku selalu seperti ini, jangan pedulikan dia, khawatir bahwa Mu Chen akan salah paham, Mo Ling dengan cepat menjelaskan. Tidak apa-apa, Mu Chen tersenyum untuk mengungkapkan pengertiannya. Dia agak ingin tahu tentang dua saudara kandung selama pertemuan pertama mereka, setidaknya mereka jauh lebih mudah untuk diajak bicara daripada Jiang Ya dan Qin Xuan. Di dasar batu, ketika Patriark Tian Huang melihat kedua pihak saling mengenal, dia menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya, sebelum suaranya yang lugas bergema. Mu Chen, kamu akan tinggal di sini, 10 hari dari sekarang, Divine Beast Origin akan terbuka dan pada saat itu, kalian berempat akan mewakili klan 9 Netherbird kami dan menuju Divine Beast Origin. Mendengar kata-katanya, Mu Chen, Mo Feng, Mo Ling, serta Nine Nether menangkupkan tinju mereka. Dimengerti, Patriark, ketika Mu Chen mengalahkan Jiang Ya dan Qin Xuan, kuota terakhir telah sepenuhnya jatuh ke tangannya. Dalam beberapa hari mendatang, dia tidak pergi tetapi tinggal di alam 9 Nether, menunggu pembukaan asal binatang surgawi. Selama hari-hari dia tinggal di alam 9 Nether, Mu Chen telah mendapatkan tempat tinggal, dipimpin oleh 9 Nether, dan mengurung diri tanpa keluar, berkonsentrasi pada kultivasinya untuk menyesuaikan keadaannya sendiri. Bagaimanapun, dia jelas bahwa meskipun dia telah menunjukkan kekuatannya dalam pertarungannya dengan Jiang Ya dan Qin Xuan, masih tidak mungkin bagi mereka untuk menerima orang luar seperti Mu Chen begitu cepat. Oleh karena itu, Mu Chen tidak bisa diganggu untuk bootleg, jadi dia tinggal di sana dan fokus pada kultivasinya, bertujuan untuk dapat membantu Nine Nether mendapatkan darah surgawi burung abadi di asal binatang surgawi. Lagi pula, dia tidak datang ke klan 9 Netherbird untuk menjalin persahabatan, tetapi hanya murni membantu 9 Nether. Jadi selama hari-hari dia tinggal di alam 9 Nether, dia tidak melakukan kontak dengan klan-klan 9 Netherbird. Nine Nether adalah satu-satunya yang biasanya dia hubungi setiap kali dia memberitahu dia informasi tentang Origin Beast Divine. Waktu berlalu sangat cepat dan tanpa dia sadari, 10 hari telah berlalu. Ketika sinar matahari pertama dari hari ke-10 bersinar ke Gunung 9 Nether yang megah, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya di dalam ruangan dan pupil hitamnya bersinar dengan tajam. Mu Chen melihat keluar jendela dan sedikit ekspresinya berubah. Sebelum siluetnya melintas ke halaman, tidak jauh dari sana, ada siluet indah yang dengan cepat berjalan sebelum berhenti di halaman, itu tentu saja 9 Nether. Ayo pergi, asal binatang surgawi akan segera muncul. Nine Nether mendarat di tanah dan menatap Mu Chen dengan senyum menyihir di wajahnya yang sangat indah. Setelah berurusan dengan masalah dari Bloodling Bond mereka, Nine Nether jelas terlihat lebih nyaman. Dia tidak lagi seperti masa lalu, dipenuhi dengan kekhawatiran di hatinya setiap saat. Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak berbicara, tetapi terbang ke langit sebelum dengan cepat berjalan menuju Gunung 9 Nether di bawah pimpinan Nine Nether. Sepanjang jalan, ada stake yang tak terhitung banyaknya juga. Mereka adalah anggota klan 9 Netherbird yang bergegas menuju puncak gunung. Meskipun kuota untuk Origin Beast Divine sangat sedikit jumlahnya, klan ini masih memiliki kerinduan untuk melihat Divine Beast Origin. Mereka berdua dengan cepat melakukan perjalanan dan sekitar 10 menit kemudian, mereka masuk ke wilayah puncak gunung sebelum turun ke puncak. Puncaknya ditutupi dengan banyak orang pada saat ini, dengan Patriark Tian Huang dan sesepuh berdiri di tengah alun-alun, dan Mandala berdiri di sampingnya. Dibandingkan dengan Mu Chen, klan 9 Netherbird sangat sopan saat merawat Mandala. Terlepas dari apapun, dia adalah alam penguasa bumi besar yang asli dan dengan kekuatannya, belum lagi klan 9 Netherbird, dia bisa dengan mudah menjadi VIP bahkan di kekuatan kuat dunia 1000 besar. Sebelum Patriark Tian Huang, Mo Feng dan Mo Ling sudah tiba. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen dan Nine Nether mendarat di samping Mo Feng, yang dia acuh tak acuh, memiliki ekspresi seolah-olah tidak ada yang penting baginya. Mo Ling, bagaimanapun, memberi Mu Chen senyum muda dan hidup. Ketika Patriark Tian Huang melihat mereka berempat berkumpul,
Dia dengan lembut menganggukkan kepalanya, sebelum mengangkatnya dan melirik ke langit. Lalu dengan samar berkata, asal Divine Beast akan segera muncul. Saya akan merobek ruang bersama dengan tetua dan Anda berempat akan mengambil kesempatan itu untuk masuk. Ketika mereka berempat mendengar kata-katanya, mereka semua mengangguk. Patriark Tian Huang melirik Mu Chen sebelum berkata, asal Divine Beast berada di ruang hampa dengan celah ruang kacau yang mendatangkan malapetaka. Jika kalian tersapu di dalamnya, kalian pasti akan mati. Anda belum pernah memasuki Divine Beast Origin, jadi Anda memiliki pemahaman yang rendah tentangnya. Setelah Anda masuk, tetap dekat dengan Nine Nether setiap saat. Ya, Mu Chen mengangguk. Dia telah mempertimbangkan untuk melewati sedikit situasi berbahaya selama beberapa tahun terakhir ini, jadi dia memahami bahaya yang terkandung dalam asal binatang surgawi, jadi, dia secara alami tidak akan bodoh. Patriark Tian Huang tidak berbicara tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, menunggu kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan. Mandala berjalan menuju Mu Chen dan tersenyum. Setelah kamu pergi ke Divine Beast Origin, aku akan kembali ke Great Heaven Law Domain. Ketika Anda berhasil keluar, klan 9 Netherbird akan mengirim Anda kembali ke alam utara. Setelah membicarakannya, dia berhenti sebelum melanjutkan, setelah kamu pergi, aku akan menggunakan Starlight Demon Suppression Pyramid untuk merasakan lokasi istana surga kuno untuk mendapatkan informasi akurat sebanyak mungkin untukmu ketika kamu kembali. Dia tahu bahwa alasan mengapa Mu Chen datang ke alam utara adalah untuk metode evolusi tubuh abadi matahari besarnya yang tersembunyi di istana surga kuno. Karena dia telah menerima begitu banyak bantuan dari Mu Chen, itu wajar baginya untuk membantunya juga. Terima kasih, seperti yang dia duga, ketika mendengar kata-katanya, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan perasaan bersemangat, bahkan dengan karakternya, tubuh abadi primordial terlalu penting baginya. Jadi apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan metode evolusi di istana surga kuno. Aku telah menerima bantuan darimu, jadi wajar bagiku untuk membalasnya. Mandala tersenyum sebelum ekspresinya berubah serius. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa saat istana surga kuno muncul, benua Skylaw akan sangat terguncang. Pada saat itu, bahkan saya tidak yakin tentang berapa banyak kekuatan yang akan ditarik dan kompetisi akan menjadi salah satu yang jauh melampaui imajinasi Anda. Petik 2. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang menargetkan metode evolusi untuk Great Solar Undying Body. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia mengernyitkan matanya saat dia melihat ekspresi serius Mandala dan mengingat informasi yang dia katakan padanya di masa lalu. Di dunia ini, dia bukan satu-satunya yang mengolah tubuh abadi matahari besar. Ada juga orang-orang beruntung lainnya yang memperoleh metode kultivasi untuk Great Solar Undying Body, dan mereka secara alami adalah orang-orang yang benar-benar menakjubkan. Pada saat yang sama, mereka akan menjadi hambatan terbesar Mu Chen dalam mendapatkan tubuh abadi primordial. Terlepas dari berapa banyak orang di sana yang mengolah tubuh abadi matahari besar, hanya akan ada satu orang yang mendapatkan tubuh abadi primordial. Kebrutalan kompetisi pasti akan melebihi imajinasi Mu Chen. Itu adalah survival of the fittest, di mana yang lemah menjadi nutrisi bagi yang kuat. Memperoleh Great Solar Undying Body adalah kesempatan besar bagi Mu Chen dan, pada saat yang sama, merupakan bahaya besar. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat naik ke puncak di antara generasi muda wilayah utara, tetapi itu masih jauh dari cukup, Mandala berkata dengan serius. Mu Chen mengangguk, wilayah utara hanya sebagian dari benua Skylaw. Belum lagi tentang benua lain, bahkan di antara generasi muda dari klan 9 Netherbird saja, budidaya alam penguasa kelas 6 tidak terlalu luar biasa. Jadi dia secara alami mengerti bahwa itu masih belum cukup baginya untuk bersaing mendapatkan kesempatan di istana surga kuno dengan kekuatannya saat ini. Aku tahu, Mu Chen dengan sungguh-sungguh menatap Mandala dan perlahan menganggukkan kepalanya. Jika dia berhasil menerobos ke alam penguasa kelas ke-7 di asal binatang surgawi dan mencapai tingkat kedua dari fisik naga Phoenix, maka dia tidak perlu takut. Bahkan jika dia menghadapi penguasa kelas 8, dan hanya mereka yang dengan budidaya itu bisa dianggap sebagai ahli di benua Skylaw. Dia tahu bahwa Mandala mengingatkannya untuk tidak lengah. Meskipun dia belum pernah bertemu lawan-lawannya yang juga telah mengolah Great Solar Undying Body, dia bisa membayangkan bahwa mereka benar-benar jenius. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengolah tubuh abadi matahari besar sedemikian rupa.
Ketika Mandala melihat jawabannya, dia tidak lagi berbicara, tetapi berbalik dan pergi. Mu Chen melihat siluet Mandala dan tatapannya berubah lebih serius. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia bisa menemukan istana surga kuno, dia seharusnya bisa mendapatkan metode evolusi dari Grid Solar Unding Body. Tapi Mandala telah memberinya panggilan untuk membangunkan. Jika dia tidak cukup kuat, maka bahkan jika dia menemukan metode evolusi, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Sepertinya aku pasti memiliki panen di Divine Beast Origin kali ini. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan tatapannya berubah tajam. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, persaingan yang akan dia hadapi akan lebih brutal dan dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mendapatkan metode evolusi dari Grid Solar Unding Body. Saat Mu Chen menjadi tegas di dalam hatinya, badai tiba-tiba muncul di wilayah ini dan dia mengangkat kepalanya. Sebelum dia melihat fluktuasi di langit, cincin beriak telah menyebar tanpa henti. Ketika riak-riak itu muncul, pemandangan kuno yang tak terhitung jumlahnya melintas di masa lalu yang dipenuhi dengan aura sunyi. Sekarang, melihat ini, Patriark Tian Huang, yang telah menunggu untuk waktu yang lama, segera berteriak dan seberkas cahaya sejuta kaki meledak dari hatinya, sebelum seekor burung merah besar dapat samar-samar terlihat dalam seberkas cahaya dengan nyala api yang sangat deras, bisa membakar langit dan bumi. Pada saat itu ketika Patriark Tian Huang bergerak, tetua dari 9 Netherbird Claw juga segera pindah. Seketika, garis-garis cahaya membubung ke langit dan menghantam ruang itu. Seiring dengan banyak penguasa bumi yang bergerak, ruang perlahan-lahan terkoyak dan sepetak kegelapan bisa terlihat di ruang angkasa, bersama dengan aura sunyi yang sangat kuno yang tersapu. Ketika aura memudar, tampaknya ada auman binatang yang tak terhitung banyaknya yang bergema dari kegelapan kuno. Pergi, pembuluh darah muncul di lengan Patriark Tian Huang. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke mereka berempat dan meraung. Mo Feng meraih Mo Ling dan menyerbu, sedangkan Nine Nether meraih Mu Chen. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan melayang ke langit, sebelum mereka menembak ke ruang yang retak tanpa ragu-ragu. Pada saat itu ketika mereka berempat memasuki ruang yang retak, keretakan spasial kacau yang mengerikan muncul dan stake yang dibentuk oleh serangan penguasa bumi mulai hancur. Sungguh keretakan spasial yang mengerikan, mereka berempat berhenti dan tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat ke ruang yang hilang. Bahkan dengan begitu banyak dari mereka bergabung bersama, mereka hanya bisa merobek celah di ruang untuk waktu yang singkat. Patriark Tian Huang dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah mereka berempat menghilang, lalu dalam hati menghela nafas. Di tempat itu dengan persaingan yang brutal, tidak ada yang tahu apakah klan 9 Netherbird mereka bisa mendapatkan kesempatan. Bagaimanapun, klan 9 Netherbird mereka hanya bisa kembali dengan kekalahan di masa lalu. Kami hanya bisa menunggu dan berharap mereka bisa kembali dengan selamat kali ini. Terima kasih telah menonton.